Suara Usul. Hai semua, kembali lagi dengan aku Feby. Nah, kali ini aku mau perkenalkan kakak keren. Dan kakak ini merupakan Mapres Fakultas Teknik. Dan bukan hanya itu aja, kakak ini merupakan Mapres favorit tingkat USU. Dan Mapres harapan 3 tingkat USU. Keren banget kan teman-teman, boleh dong kasih tepuk tangannya. Kalau gitu langsung aja aku sambut Kak Jasmine. Halo, halo semua, perkenalkan nama aku Jasmine Melani Halim. Aku saat ini jadi mahasiswa tahun terakhir di program studi sarjana teknik industri Fakultas Teknik USU. Nah, tahun kemarin aku berhasil mendapatkan gelar sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik. Kemudian juga di tahun yang sama menjadi mahasiswa favorit USU, mahasiswa berprestasi favorit USU dan juga mahasiswa berprestasi harapan 3. Tuh, Feby. Oke. Menurut kakak, apa sih kunci utama biar bisa jadi mahasiswa berprestasi? Nah, sebenarnya untuk jadi mahasiswa berprestasi itu menurut aku itu kita harus balance antara hard skill yang kita dapatkan di kelas dan juga soft skill yang kita dapatkan di luar kelas. Karena juga khusus untuk pemilihan mahasiswa berprestasi sendiri, itu ada namanya penilaian capaian unggulan. Mungkin kalau kita mikir kalau mahasiswa prestasi itu yang penting ikut lomba gitu ya, ikut lomba, menang, terus bisa jadi Mapres gitu. Tapi sebenarnya Mapres itu penilaian itu banyak. Nah, kalau kita ikut organisasi, kita juga ikut volunteer, kita ada usaha, wirausahaan, juga itu bisa masuk sebagai penilaian capaian unggulan lah sebagai Mapres. Oh, berarti nilai plusnya gitu ya? Iya benar, jadi bukan hanya ikut lomba ya kan, tapi juga banyak lainnya gitu. Oh, berarti kita perlu tingkatin hard skill dan soft skill gitu. Benar. Oke, kalau gitu aku mau nanya, kakak ini termasuk tipe belajar yang kebut semalam atau kayak udah kakak prepare dari minggu-minggu lalu gitu kak? Sebenarnya kalau aku sendiri sih seringan kalau untuk ujian ya itu SKS. Karena kalau kata orang tua tuh orang tuaku itu kayak semakin banyak dipelajari itu semakin banyak lupa gitu. Jadi makin dekat makin belajarnya makin dekat aja. Tapi kalau di kelas itu aku milih untuk fokus dengerin penjelasan dosen gitu. Jadi belajarnya sambil ngerjain tugas, ngerjain apa, tapi nggak khusus belajar ambil waktu untuk belajar gitu, kecuali untuk ujian. Oh, berarti yang penting fokus di kelas, dengerin dosen itu kan ya? Iya benar. Kakak ada ritual khusus nggak kayak sebelum belajar gitu? Kalau ritual khusus sebenarnya nggak ada yang khusus, yang cukup bisa dibilang beda dari yang lain gitu ya. Tapi ini kan 2 minggu lalu aku baru selesai seminar hasil, ujian hasil, dan juga apa yang aku tekankan ke diriku sendiri itu sebelum ujian, pas mau belajar untuk semhas itu aku berpikir bahwasanya ini semua pasti berlalu gitu. Apapun yang terjadi, mau kita takut, mau kita tiba-tiba ngeblank, nggak bisa. Yang pasti ini semua bakal berlalu gitu, dan apa yang udah kita pelajari itu pasti akan berbuah baik gitu. Berarti kayak nggak pernah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Iya. Kayak mana sih kakak bagi waktu? Kakak kan juga suka ikut lomba kan? Ikut lomba, kuliah, kayak di organisasi? Ada Kan banyak banget. Gimana sih kakak bagi waktunya? Kalau bagi waktu aku sih biasa bikin schedule ya, apa yang harus ku buat setiap hari. Itu biasa aku pakai metode time blocking. Jadi dari jam segini sampai jam segini itu aku ngapain gitu. Jam segini sampai jam segini itu istirahat, baru pokoknya ada time blockingnya itulah, bantu aku untuk bahwasanya ini loh harus cepet-cepet, udah mau deadline, ngasih deadline sendiri lah gitu. Jadi kalau memang ada waktu berlebih dari blocking waktunya itu aku ambil untuk nonton TikTok, scroll TikTok dan lainnya gitu. Jadi kakak tiap pagi atau tiap malam gitu sebelum hari? Biasa H-1 sih. H-1 malam. Wow, keren. Kakak pernah nggak burn out gitu waktu kayak banyak tugas, di situ juga banyak kali kegiatan organisasi, lomba. Kakak pernah burn out nggak? Sama gimana sih cara kakak ngatasinnya gitu? Pernah banget. Jadi kemarin di tahun 2022 itu kita pertama kalinya offline gitu. Jadi aku pertama kalinya offline dan langsung masuk praktikum yang berat. Kan di teknik itu praktikum statistik kami. Terus aku juga ikut lomba P2M ya, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah,
dengan kondisi harus menjalankan usaha, laporan lomba, praktikum, sekolah, dan itu juga aku ada ikut kepanitiaan. Wow. Jadi di titik dimana aku lagi berat-beratnya praktikum, terus katanya pengumuman seleksi untuk nasional dan tim aku tuh lewat nasional. Jadi prepare-nya makin banyak dong, ya kan? Presentasinya lah, prepare barang. Mungkin beda ya kalau PKM itu cuma untuk presentasi. Kalau P2M itu kita harus siapkan barang lagi. Jadi di nasional itu kita ada bazar. Nah, jadi pasti banyak yang mau di-prepare kan. Jadi di saat itu aku beneran burn out karena kelompok praktikumku bukan kelompok yang terlalu bagus juga. Sampai dimana aku itu naik Grab pulang dari kampus, itu dibilang abang Grabnya kayak, "Kak, capek ya?" Gitu. Sampai ternotis. Sampai aku berangkat ke nasional juga di pesawat atau kayak Lion Air ya. Aku masih ngerjain laprak itu di Lion Air. Wow. Gitu, ngerjain laptop ke laptop. Iya, dan itu memang lagi burnout kali sih. Itu peak dari perkuliahan yang kerasain tuh waktu itu gitu. Yang aku lakukan tuh sebenarnya yang pasti kita cari orang yang paling sayang sama kita. Itu yang mau care sama kita, karena apapun yang terjadi pasti banyak orang yang sebenarnya care sama kita gitu, nanya kenapa, ada yang bisa dibantu nggak, jangan sampai kita itu ngerasa kita bisa semuanya sendiri. Itu yang paling penting. Banyak orang-orang yang kayak ngerasa aku bisa, tapi nyatanya kita tetap perlu orang yang care sama kita untuk bantu kita. Gitu. Jadi memang beneran waktu itu aku dibantu teman-teman aku karena sempat drop juga sakit, jadi orang itu bantu cari obat apa lain semuanya. Wah, berarti ini perlu untuk lihat juga kan, jangan hanya fokus ke Diri sendiri, benar. Lihat orang-orang yang sayang sama kita juga kan. Wah, oke Kak. Boleh dong sharing satu metode belajar yang menurut kakak paling efektif yang pendengar ini bisa contohin gitu Kak, supaya bisa juga kan mungkin mapres kayak kakak. Disclaimer, mungkin setiap orang itu punya cara belajar beda ya. Kalau aku personally itu aku suka pakai buku fisik, dan suka dicoret-coret gitu langsung di bukunya. Nah gitu, jadi aku suka pakai pulpen mungkin merah atau biru gitu, aku coret, aku lingkari mana yang nggak paham, langsung ditulis di bukunya gitu, catatan. Dan biasanya kalau ada yang nggak aku paham, itu aku langsung pakai AI. Pakai AI. Iya, memang AI itu sangat membantu ya. Jadi membantu untuk itu ternyata gini gitu. Jadi aku lebih suka pakai buku fisik gitu. Buku fisik. Aku juga loh Kak. Kayak kerasa kalau belajar pakai buku fisik itu kayak lebih nempel juga dibanding aku harus lihat di tab atau di handphone. Jadi kayak lebih real gitu kan. Bahkan kayak ujian aku bisa ingat halaman berapa sih yang aku belajar gitu, terbayang gitu. Iya, tapi mungkin tuh beda-beda ya. Kalau kita mungkin sama. Apakah aku akan menjadi mapres juga? Amin. Amin. Nah, mungkin itu ya tips dari Kak Jasmine atau gimana Kak Jasmine biasa belajar ya teman-teman. Kalau bisa kasih saran untuk diri sendiri kakak waktu masuk kuliah dulu, kakak mau bilang apa nih? Kalau dariku mungkin untuk yang mahasiswa baru ya sekarangnya itu bisa planning 4 tahun ke depan selama perkuliahan itu mau ngapain aja. Misalnya tahun pertama itu mau fokus ke kuliah atau ikut lomba, baru tahun kedua itu ikut organisasi, baru tahun keempat itu masuk magang, tahun ketiga, tahun keempat itu baru fokus beneran ke tugas akhir gitu. Tapi apapun yang terjadi, walaupun ikut organisasi, ikut lomba, ikut kepanitiaan, semuanya itu harus tetap fokusnya kuliah. Karena kan kita mahasiswa memang tujuannya di USU ya, yang belum masuk USU itu untuk kuliah gitu. Berarti prioritasnya lah ya yang yaitu kuliah teman-teman. Mau organisasi sebanyak apapun, mau ikut lomba sana sini, tapi kalau jelek di kuliah sia-sia juga lah ya. Sia-sia juga karena memang tujuan kita untuk kuliah. Benar banget teman-teman. Boleh nggak kasih satu kalimat motivasi yang buat para pendengar podcast itu yang lagi struggle belajarnya itu menjadi lebih semangat atau ya seperti itu Kak? Mungkin dikit dari aku,
itu jangan pernah bandingkan proses kita sama orang lain gitu. Semua punya garis startnya masing-masing dan punya garis finishnya masing-masing gitu. Wah, keren banget ya teman-teman dari Kak Jasmine, dari cara belajarnya dan motivasi untuk teman-teman. Jadi kita tuh semua punya jalannya masing-masing. Jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain. Jadi kalau misalnya belum sampai titik kayak orang lain, bukan berarti kita nggak bisa. Ya mungkin kita punya jalan yang lebih baik ya. Iya kan? benar. Sampai sini aja bincang-bincang dengan kita. Terima kasih banyak Kak Jasmine yang udah sharing-sharing banyak hal bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu aja dari kami. Sampai jumpa di episode Sevox selanjutnya. Bye-bye.